Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 369. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Di ruang pemantauan Stadion Tinju, Ariel meminta orang-orang untuk memanggil bagian CCTV malam ini. Ariel sangat ingin tahu karena ucapan Morgan. Jadi dia ingin tahu siapa master yang bersembunyi di antara penonton. Tetapi setelah menonton semua video CCTV, Ariel tidak mengetahuinya. Siapapun yang mencurigaan, itu membuatnya merasa sangat curiga. Karena Keanu tiba-tiba meninggalkan tempat itu. Pasti ada alasan untuk ini. Tetapi tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Bisa dikatakan bahwa tuan ini adalah orang yang tampaknya biasa-biasa saja. Saudara Ariel, beberapa master kuat sampai batas tertentu. Dan tidak mengherankan bahwa mereka terlihat seperti orang biasa. Karena dia membantu kita menakut-nakuti Keanu. Itu seharusnya tidak buruk bagi kita. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Ryan berkata kepada Ariel, meskipun dia terluka parah. Ariel menyuruhnya pergi ke rumah sakit tetapi dia tidak pergi. Dan dia tidak tahu itu untuk menghemat uang. Atau kondisi fisiknya tidak cukup untuk perlu berobat ke rumah sakit. Ariel menghela nafas dan berkata, saya hanya ingin melihat siapa orang ini. Jika kita bisa menang, itu mungkin sangat bermanfaat bagi kita. Akan muncul di masa depan, kata Ryan. Ariel mengangguk dan berkata, ya, saudara Ariel, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya, kata Ryan dengan ekspresi serius. Grup Wibowo memasuki dunia bisnis Bandung dengan modal besar, dan sekarang mereka masih ingin menguasai wilayah bawah tanah dengan keterampilan Keanu. Apakah kamu khawatir saya akan kalah? Kata Ariel. Ryan menggelengkan kepalanya dan berkata, yang saya khawatirkan bukanlah Keanu, tetapi lebih banyak orang seperti Keanu yang muncul. Melihat Ariel menatap layar CCTV, Ryan tahu bahwa dia sekarang pasti ingin menemukan tuan yang mengejutkan Keanu. Karena hanya dengan memenangkan orang ini mereka dapat berdiri dalam masalah ini. Posisi tak terkalahkan. Saudara Ariel, kembalilah istirahat dulu. Saya akan mencari cara untuk menemukan orang ini, kata Ryan. Tidak perlu, Ariel berkata. Jika dia mau maju, saya pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Jika tidak, melakukannya hanya akan membangkitkan rasa jijiknya. Dia berkata bahwa itu indah ketika dia makan di Crystal Restaurant malam itu. Tidak peduli berapa banyak kesulitan dan rintangan yang ada di depan saya. Untuk Anda, saya akan menyapu semua kesulitan. Ketika Ariel kembali ke komunitas dan mencapai lantai 16, Sally berdiri di dekat pintunya. Lupa membawa kuncinya. Ariel bertanya pada Sally, kamu orang yang seperti tikus. Sally berkata dengan dingin kepada Ariel. Ariel tersenyum dan menebak bahwa dia berbicara tentang ibu kota. Tetapi ini bukan karena Ariel pemalu. Tetapi dia memiliki sesuatu untuk ditangani. Jadi dia pergi dengan tergesa-gesa. Tentu saja, bahkan jika Ariel tidak pergi, dia tidak akan ikut campur dalam urusan Sally. Saya menyarankanmu untuk tidak mengacaukan bajingan kecil ini di masa depan. Mereka dapat membawa masalah bagimu, berada di luar imajinasimu. Ariel mengingatkan, aku tidak membutuhkan kebaikanmu. Temanku telah memecahkan masalah ini. Dia berguna, tidak sepertimu, kata Sally. Ariel menyentuh dagunya dan berkata, Sally, apakah kamu menungguku di sini? Apakah kamu akan mencibirku? Sally tidak berbicara, tetapi mendorong pintu terbuka dan masuk ke dalam rumah. Ini membuat Ariel tidak berdaya. Sepertinya citranya benar-benar tidak baik di hati Sally. Di malam hari, Sally masih bisa membuat trik, sengaja menunggu, dan kemudian mengucapkan beberapa kata sarkastik. Tetapi wanita ini juga sedikit menarik. Dia ingin menjadi dewi yang dingin. Tetapi dia ingin semua pria mengejarnya. Ketika sampai di rumah, Ariel sedang berbaring di tempat tidur dengan meja samping tempat tidur. Dia menatap foto pernikahan dia dan Kaori.
Sebelum tidur setiap malam, Ariel biasanya menatap foto dengan linglung. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan pikirannya tentang Kaori. Bahkan jika mereka berada di kota yang sama sekarang. Tapi rasanya seperti dua kutub bumi. Sambil memegang foto di tangannya, Ariel terus menyeka Kaori di foto itu. Karena takut akan ada sedikit debu. Dia masih ingat ketika Andika memukulinya di belakang. Kaori sengaja memberinya obat dan membiarkannya meregang selama berhari-hari. Ariel masih ingat bahwa ketika Sofia menyebut saya tidak berguna, Kaori akan diam-diam memasukkan kecoa palsu ke dalam tasnya. Semuanya Ariel masih ingat. Ibu tidak mengizinkanku makan di meja. Setiap kali kamu menyembunyikan beberapa potong daging di dasar mangkuk, lalu menutupi nasi agar mereka tidak menemukannya. Mengingat masa lalu, Ariel memiliki senyum bodoh di wajahnya. Air mata menggenang di matanya. Justru karena hal-hal inilah Ariel memutuskan untuk melindungi Kaori selama sisa hidupnya. Di villa di lereng gunung, Kaori juga memikirkan hal yang sama. Tampaknya mereka memiliki hati ke hati. Kaori juga mengambil foto pernikahannya dan memandang Ariel di foto itu, bergumam sendiri. Ketika kesepian di tengah malam, perasaan kehilangan Kaori seperti gelombang pasang yang terus membanjiri hatinya. Pada siang hari, meskipun dia dapat menggunakan pekerjaannya untuk membuat dirinya mati rasa dan tidak memikirkan urusan Ariel, pada malam hari, situasi ini tidak dapat dihindari. Melihat sisi lain tempat tidur, seharusnya ada seseorang bernama Ariel terbaring di sana, dan dia adalah suaminya. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Air mata jatuh dari sudut mata Kaori seperti mutiara yang terputus. Esokan paginya, Kaori akan pergi bekerja setelah lari pagi. Lina berkata kepadanya, "Cepatlah pulang, nanti ada tamu di rumah." Kaori mengernyit erat. Apakah geng keluarga ibu masih memiliki keberanian untuk datang ke rumahnya? Apakah kakek akan datang lagi? Kan? Kaori berkata dengan tidak puas. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka adalah temanku. Ingatlah untuk pulang lebih awal, kata Lina. Kaori sedikit terkejut di dalam hatinya. Ini jarang terjadi. Lina sebenarnya ingin mengundang teman-temannya pulang untuk bermain. Apakah dia ingin memamerkan villa sisi gunung kepada teman-temannya? Dalam hal karakter Lina, bukan tidak mungkin. Dan Kaori tidak terlalu memikirkannya. Setelah Kaori pergi, William datang ke ruang tamu dari lantai 2 dan berkata kepada Lina, "Sangat bagus untuk melakukan ini. Kamu tidak ingin dia marah tanpa persetujuan Kaori. Untuk kebaikannya sendiri, apa yang kamu lakukan? Kamu mengambil foto pernikahan ini sesegera mungkin hari ini. Hal semacam ini dapat dihancurkan jika dapat dihancurkan. Saya tidak ingin dilihat oleh para tamu yang datang. Ini adalah orang yang saya pilih dengan hati-hati untuk Kaori. Perusahaannya sebaik keluarga Wijaya. Kasihan. Mereka adalah aliansi yang kuat bersama-sama," kata Lina. Melihat artinya, dia berencana untuk memperkenalkan seseorang kepada Kaori. William menghela nafas. Lina bersikeras pada masalah ini. Tidak berdiskusi dengan Kaori sama sekali. Dan tidak tahu bagaimana reaksi Kaori ketika dia kembali ke rumah. Melihat foto pernikahan di dinding. Foto itu digantung oleh Kaori dan Ariel. Mereka bahkan pergi ke Pulau Bali untuk foto pernikahan. Jika dihancurkan, Kaori pasti akan marah, kan? Apa yang masih kamu lakukan? Cepatlah bekerja. Jika kamu takut disalahkan oleh Kaori, maka katakan padaku bahwa aku yang menyuruhmu melakukannya, desak Lina. Oke, kamu memiliki keputusan akhir, kata William tanpa daya. Ketika Unem kembali membuang sampah di luar dan melihat William akan menurunkan foto pernikahan di dinding, dia segera berlari ke sisi William. Dia melihat Kaori dan Ariel menggantungnya dengan matanya sendiri. Bagaimana dia bisa melepaskannya? "Puan, apa yang kamu lakukan?" Unem bertanya dengan cemas. Lina duduk di sofa. Ekspresi jijik melintas di matanya. Dan berkata, "Inem, kamu hanya pelayan. Bagaimana kamu bisa mengatur urusan keluarga kami? Aku menyarankan kamu untuk melakukan pekerjaanmu sendiri. Jika tidak, aku akan memecatmu dari sini." Tapi foto pernikahan ini adalah kisah cinta Ariel dan Kaori. Bagaimana kamu bisa membongkarnya? Inem berkata dengan jelas. Mendengar ini,
Lina tersenyum menghina dan berkata, cinta. Mereka berdua memiliki cinta yang buruk. Apakah mereka memiliki cinta? Pergi bekerja, atau aku akan memotong gajimu. Inem merasa sangat sedih. Tetapi dia berada di rumah, dia memang tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam hal semacam ini. Jadi dia hanya bisa melihat William mengambil foto pernikahan. Bersambung.